Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin wahdina may yasha'u ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahkan hidup kita, memanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah tambah terus semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan momen yang sangat mulia dan indah ini Allah masih memperjumpakan kita. Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terkhusus nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Habiban al-Kiram, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, waktu berganti waktu, hari, minggu, bulan hingga ke tahun. Pergantian siklus yang begitu sangat luar biasa ini merupakan salah satu bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperjumpakan dengan tahun 2022, di mana baru saja kemarin kita melewati detik-detik akhir daripada tahun 2021, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat dan berkah rizki pastinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ada beberapa golongan umat manusia ketika di momen pergantian tahun. Yang pertama kata Allah, ada yang disebut dengan orang-orang yang robihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan magnubun, orang-orang yang merugi. Dan kemudian yang ketiga adalah mal'unun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita dan berada di posisi manakah kita tergantung sesuai dengan amalan kita. Apa kata Nabi? Siapa orang yang hari ini, yang tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan kemudian siapa orang yang hari ini, tahun ini sama seperti dengan tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan sebaliknya, siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang bangkrut, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin menjadi umat yang terbaik. Kita menjadi manusia-manusia pilihan yang memang dikatakan menjadi manusia-manusia
yang dikategorikan menjadi manusia-manusia yang beruntung dan manusia-manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan predikat ataupun status menjadi umat terbaik? Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Dalam kesempatan momen yang sangat mulia ini, dalam keterangan ayat ini ada beberapa kriteria umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu adalah umat terbaik. Masya Allah. Jadi kita ini disebut sebagai umat yang terbaik. Lalu bagaimana cirinya? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ciri umat terbaik yang pertama menurut Allah adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Ayo, lisan kita, gerak badan kita, profesi kita, kedudukan kita, jabatan kita, apakah selama ini mampu menarik orang lain untuk mengingat Allah kepada jalan yang baik ataukah sebaliknya? Maka dari itu, ciri umat yang terbaik inilah penting. Ayo ajak orang untuk mengingat Allah. Ketika ada orang yang berkumpul sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka umat terbaik akan cepat-cepat mengajak kepada sahabatnya, ayo tinggalkan dulu pekerjaan kita, ayo tinggalkan dulu kesibukan kita, segera kita menunaikan kewajiban kita, yaitu laksanakan sholat. Ini ciri umat terbaik. Ya. Di tengah kesibukan kita bagaimanapun, ya, ketika sedang melamun, dihadapkan dengan satu masalah, maka umat terbaik segera kembali kepada Allah. Daripada dia melamun, daripada dia frustasi, dia baca Quran. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Masya Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan inilah sifat dan ciri orang-orang ataupun umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ia gemar mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan.